dalam proses kehidupan Anda juga sudah bisa paham, bisa melihat langsung perubahan terus terjadi, waktu terus berlalu, ya kan, kesempatan hidup kita terus terpakai. Walaupun kita mengharap mungkin mau umur panjang, terus sehat, tapi kenyataannya kesempatan hidup terus kita pakai setiap saat dan artinya itu berkurang. Kalau menurut persepsi Bante gitu ya. Lalu kita bertambah tua, tiap hari kita berlalu, itu artinya mematangkan sel-sel tubuh kita dan juga sel-sel yang ada di pikiran. Artinya kita bertambah tua. Bertambah tua artinya itu habis kama kita. Ya, ketuaan itu menunjukkan kama kita akan mulai berkurang kekuatannya secara fisik ataupun dari batin itu sendiri. Makanya ada yang dinamai janaka kama. Janaka kama akan menghasilkan fisik dan materi ini, fisik dan batin ini. Mau dibilang itu yang menentukan kita umur berapa maksimalnya. Dan itu nggak akan bisa bertambah maksimal. Bertambah atau berkurang karena ada kama di antaranya. Dipawati kama yang hasilnya mensupport atau memotong, bisa dikatakan. Makanya terus kita berkurang kehidupannya dan kita bertambah tua. Nah, tergantung kita bisa nggak memanfaatkan kesempatan ini, bisa nggak kita menggunakan momen ini untuk jadi lebih baik. Apalagi kita udah bertemu dengan Dhamma, ya. Bertemu dengan Dhamma, kesempatan kita untuk meningkatkan kualitas hidup kita, kualitas batin kita jadi lebih baik. Tapi bisakah kita memaksimalkan kesempatan ini? Nah, ini yang kadang orang walaupun kenal Dhamma hanya kenal saja, tapi ya tidak berubah. Hanya umur yang bertambah, bisa dikatakan. Nah, ini yang kita harus kaji. Sekali lagi, ketika kita kenal Dhamma, kita sangat beruntung. Bagi kita bisa praktekkan sehingga semakin bertambah umur, artinya harusnya bertambah pengalaman. Ketika bertambah pengalaman, kita akan makin pintar dan akhirnya makin bijaksana menyikapi keadaan. Karena bertambahnya pengalaman hidup itu sendiri. Ya, dengan bertambahnya hidup itu akhirnya kita bisa merenung apa yang bisa saya perbuat untuk menyikapi keadaan ini dengan baik. Karena ada tambahan pengalaman itu sendiri. Tapi kalau kita tidak bertambah bijaksana, ini masalah. Masalahnya karena kita tidak mau merenungkan, kita tidak mau bertumbuh lebih baik. Nah, Dhamma memberikan jawaban itu sebenarnya. Ya, makanya balik lagi tergantung kita. Bisa nggak kita memanfaatkan kesempatan ketika bertemu Dhamma ini dengan baik? Ya, semoga kita bisa jadi orang yang beruntung. Nah, Anda sudah beruntung, tinggal bisa nggak kita memanfaatkan keberuntungan ini untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dari keberuntungan yang kita miliki, yaitu bertambah bijaksana. Sekali lagi, dengan pengalaman hidup yang disesuaikan dengan Dhamma. Ya, semoga kita bisa semua memaksimalkan kesempatan ini dengan baik. Ya, oke. Satu hal lagi Bante teringat, ketika misalnya kita punya keinginan kuat dalam berbuat baik, punya semangat yang kuat dalam berbuat baik, punya pikiran yang kuat, yang kita perlu perhatikan hanya muatannya. Kalau muatan kilesa kita, loba dosa mohanya tinggi, sadari loba dosa mohanya itu. Ya, keinginan kuatnya tetap Anda jaga, semangat untuk berbuat baiknya Anda tetap jaga, pikiran untuk berbuat baiknya tetap Anda jaga, tapi muatannya yang harus Anda perhatikan. Ya, jadi ya jangan dengan misalnya dengan keserakan yang tinggi. Niat Anda kuat untuk berbuat baik, tapi dengan serakah bisa saja, dengan sombong bisa saja, dengan yang lain-lain bisa saja. Ya kan, muatan ini yang harus Anda sadari, terus dikendalikan. Makanya kalau misalnya Anda punya keinginan kuat untuk berbuat baik, oke. Ketika Anda misalnya ada rasa takut, ada rasa ragu, atasi ketakutannya itu, atasi keraguannya itu, atasi misalnya rasa tidak percaya diri itu dengan tetap tenang. Sehingga ketenangan Anda yang akan bertambah. Bukan ketakutan, keraguan, atau kilesa yang bertambah pada saat Anda melakukan kebaikan. Itu yang harus kita latih terus. Oke, sadhu, sadhu, sadhu.